Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Nih jagung petani milenial Pandawa 01. Minyak jelantah sudah mulai banyak nih. Kalau langsung dibuang, akan mencemari lingkungan dong. Adik, Mama mau beli susu dulu ya. Saya Ibu Uci. Saya tahu Zerolim itu dari lihat poster di dekat rumah saya. Dan kebetulan di rumah saya memang ada minyak sisa penggorengan. Ya udah deh, langsung download aplikasinya. Lalu saya atur penjemputannya dan langsung deh dijemput sama Zerolim. Seneng banget, akhirnya sisa minyak goreng yang banyak di rumah saya yang biasanya saya buang sekarang lebih bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Ibu Sekar, saya pahlawan dari Zerolim. Aktivitas saya sehari-hari adalah mengasuh anak-anak dan berjualan kue di depan rumah. Setelah saya mengetahui Zerolim itu, saya ikut serta bergabung dan mengajak tetangga-tetangga saya untuk mengelola limbah minyak jelantah dengan baik dan benar. Senang sekali, sekarang Zerolim ada tukar poin di aplikasinya. Jadi, poin yang saya kumpulkan bisa langsung ditukarkan di merchant terdekat untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti gula, susu, sembako, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya. Terima kasih Zerolim. Setelah bergabung dengan Zerolim dan diberikan pembekalan, setiap minggu saya melakukan penjemputan minyak jelantah melalui aplikasi Zerolim. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya aplikasi tersebut karena terdapat pengingat untuk saya dan memudahkan untuk mengetahui lokasi penjemputan minyak jelantah dari warga yang akan saya jemput. Dengan menjadi pahlawan Zerolim, saya sangat bangga dan senang sekali karena banyak manfaat yang saya dapatkan. Satu, menambah pendapatan saya. Kedua, saya ikut melestarikan lingkungan di tempat saya. Terima kasih Zerolim, semangat buat Zerolim. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa jalan-jalan. Teman-teman Saling Sapa podcast Saling Sapa jalan-jalan. Episode kali ini sungguh luar biasa. Saya sangat full excited ketika melihat anak-anak muda milenial itu membuat sebuah karya dan itu real banget untuk kelangsungan lingkungan. Sumber kita pertama langsung. Perkenalkan, saya Wandi Robi selaku CEO dari Zerolim. CEO-nya Zerolim dan beliau sebelahnya ini Mas Ozi sebagai CMO. Wah, aku sebagai apa gitu? Apa Mas? Sampai sebagai apa? Influencer ya. Influencer utama. Tapi saya bagian dari komunikasi dan yang akan terus mengkomunikasikan. Kalau perlu masarkan nggak apa-apa saya ini bagian dari. Karena tidak hanya semata-mata ini sebuah perusahaan, tapi buat saya ini adalah sebuah movement kalau saya nyebutnya gitu. Jadi kalau teman-teman umpamanya ke app apa itu? Play Store ya? Play Store. Kalau ke Play Store nemu Zerolim seperti ini, Bisa di-download ya? bisa di-download itu
zero limbah ya Mas ya, limnya dia. Iya, dari kata zero limbah. Dan limbah di sini yang jadi concern mereka adalah limbah jelantah. Iya, Minyak jelantah. Dan itu luar biasa ketika minyak jelantah yang selama ini jadi trouble, jadi problem terutama terhadap lingkungan. Itu akan clear gitu untuk ketika ada gerakan ini gitu. Soal nanti di belakangnya ada bisnis itu mungkin harus. Karena ketika ngomong lingkungan tapi tidak bisa menghadirkan sisi-sisi bisnisnya atau bisa dijadikan startup, tidak akan menarik gitu. Benar sekali. Ya, karena selama ini kegiatan saya juga memerangi sampah plastik adalah bagaimana sampah plastik itu bisa dijadikan sesuatu yang ketika dia di-create itu menjadi sesuatu yang lebih mahal dari harganya pada saat dia sekedar sampah, memberikan nilai lebih. Dan beliau lebih canggih lagi karena sampai ada aplikasinya. Bisa diceritain nggak sih Mas, pertama kenapa kok minyak jelantah, sama dengan ketika orang tanya kenapa kok plastik? Oke. Pastinya perkenalkan, saya kan tadi Fadli, ini berasal dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sragen. Iya. Sragen itu sebelum Solo. Iya, kalau dari sini sebelum Solo. Jadi kalau kita mau turun ke Solo itu ada satu stasiun sebelum Solo balapan itu ya Sragen. Iya, stasiun Sragen. I know that, karena saya dulu tukang narik kartis ya. Oh, siap luar biasa. Ya, jadi saya kuliah di UB jurusan agribisnis kan. Malah agribisnis ya. Iya, agribisnis. Nah, situ tuh ada kompetisi, Mas. Okay. Karena dari SMA saya emang sering ngikutin kompetisi. Karya ilmiah. Iya, karya ilmiah, penulisan saya suka. Nah, ini ada kepenulisan tentang agak baru ke saya, berbau bisnis gitu kan. Nah, saya concernnya saat itu adalah mau nggak mau saya pengen menyelesaikan permasalahan lingkungan sama kayak panjenengan gitu. Lingkungan kita pengen survei langsung ke pasar gitu, survei langsung di daerah kita, di daerah UB. Nah, di UB ini mahasiswa kebanyakan itu kalau makan itu namanya lalapan lah di sini. Bingung saya. Di Jawa Tengah lalapan itu sayur, tapi kalau di sini lalapan itu lalapan khas Malang gitu. Makanan ada kremes, ada lele kayak gitu, itu namanya lalapan. Lalapannya paling cuman kol sama kemangi. Iya, kalau di Jawa sama Tengah. kacang. Iya, Jawa Tengah. Pak, lalapan satu ya dikasihnya itu. Dari lalapan itu banyak kan Mas di daerah UB itu. Mahasiswa sering makan di situ. Dan itu kan semua digoreng. Iya, kita survei ke sana. Apa sih sebenarnya? Pertama saya nggak ada niatan jelantah, Mas. Saya niatan dulu tuh mau pengen plastik malah. Nah, jangan, itu darah saya. Oh, siap. Jadi saya ke lokasi-lokasi itu ternyata masyarakat ini selain plastiknya juga berpotensi, tapi saya melihat ada salah satu limbah yang masih tidak termanfaatkan dan itu potensinya sangat besar, yaitu jelantah. Nah, saya kan searching kan Mas, ternyata jelantah ini di Eropa itu sangat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Yes. Nah, gitu. Sehingga saya melihat ada suatu potensi yang belum termanfaatkan, yang belum diberi nilai ekonomi. Benar sekali, terus ada demand yang tadi ya. Dan kayak saya lihat ini suatu hal yang zero waste gitu, tidak ada limbah sama sekali. Betul. Akhirnya ya zero lim tercipta. Kita ikutkan proposal itu, alhamdulillah kedanai dan sampai sekarang. Kita ada komisarisnya beliau ya ini. Keren. Marketingnya di Batu ini. Sip. Ya, Mas. Jadi yang menarik buat saya itu adalah ini bisa ketika ngomong sustainable environment, kemudian terus di dalamnya mengandung empowerment, ini menarik. Mungkin buat sampean hal-hal seperti ini apa sih fenomena ketika ada seseorang kemudian datang bawa proposal, kemudian tawarannya adalah ngomong lingkungan. Oke, jadi pertama kali saya didatengin sama Zero Lim itu belum aplikasi kan ya? Sudah aplikasi. Mereka ini kebetulan teman-teman Magadik Brawijaya yang sungguh luar biasa, Mas. Jadi bisa menciptakan sebuah startup. Yes, startup bisnis tanpa uang. Saya nyebutnya itu. Ya. Makanya itu jadi menarik banget, dan saya kapan aja siap ketika ada sebuah solusi gitu, bahwa orang itu bisa jadikan startup wirausaha itu, aku siap support banget. Ya.
Jadi mereka datang, saya lihat, dan saya kan kebetulan sehari-hari di Batu Mas. Sehari-hari di Batu, dekat dengan lingkungan birokrasi. Iya, betul. Nah kebetulan pemerintah Kota Batu itu punya program Shining Berantas. Jadi akhirnya apa namanya, sebenarnya ini malah sebenarnya lebih di awal tuh malah Batu duluan ya, yang sebenarnya mereka sudah jalan dulu. Malah sudah jalan dulu ya di Malang. di Jalan Malang. dulu sebelum aplikasi ada itu mereka sudah jalan pelan-pelan. Nah kemudian waktu ada aplikasi mereka datang ke saya tawarkan gimana kalau kita kerjasama dengan Iya, pemerintah itu lebih apa ya, lebih masif dan lebih efektif Ya, gitu, karena kita betul. langsung kepada kekuasaan. Akhirnya Batu dulu terus baru Malang ya. Ya, akhirnya kita nanti inginnya kita coba seluruh Malang Raya ini. Siap. Kemudian kita akan ekspansi lagi di Jawa Timur. Nah, di program-program Shining Berantas ini tidak akan terlaksana kalau masyarakat masih buang minyak jelantah di wastafel rumah. Ya, Mas. Ya. Itu masalahnya. Karena dipikir Ya, ya. ntar kan campur minyak hilang, campur air hilang gitu. Enggak. Nggak bisa. Sebenarnya jelantah itu ketika masuk ke wastafel paling jelek itu akan membuntoni ya bahasa Jawanya ya. Iya, betul. Menyumbat. Menyumbat ke saluran pembuangan limbah rumah tangga. Satu. Kedua, kalaupun dia dipaksa dibuang ke tempat lain itu juga tetap akan ada efeknya. Tapi ketika ini dijadikan kemudian di upcycle, ini nyebutnya namanya upcycle, dilanjutkan lagi tanpa umpamanya proses istilahnya cuma proses yang istilahnya dari nol lagi, tapi langsung dilanjutkan dijadikan biodiesel, itu keren buat tadi. Bahkan ada solusi-solusi simpel sih sebenarnya. Bisa dijadikan sabun, bisa dijadikan bisa. Dan bahkan di Eropa itu bahkan jadi kosmetik, bahan dasar kosmetik, dan akan terus pengembangan. Mungkin paling sederhana buat biodiesel dulu lah untuk cari uang ya. Iya. Setelah itu ada ya nanti riset lagi untuk kemudian dikembangkan jadi produk-produk lain, termasuk lilin juga. Dan itu banyak hal mestinya yang bisa dikembangkan dari adanya minyak jelantah ini kemudian dijadikan. Sekarang yang keren adalah gini, yang tersulit selama ini ada aplikasi menurut sampean nih berdua ya, ada aplikasi yang tersulit apa sih? Apa penyadaran masyarakatnya atau gimana? Oke. Jadi sebelum menjawab itu dulu kan kita bergeraknya lewat WA ya, melalui WhatsApp. Kita WA ya, gitu ya. 1 tahun iya. Bahkan admin kita WA gitu untuk penjemputan dan lain-lain. Nah di WA itu kita juga alhamdulillah melahirkan kayak pahlawan. Kita sebutnya pahlawan, Mas. Pahlawan itu adalah kalau di ojol itu kayak driver yang bertugas sebagai tenaga edukasi dan penjemputan limbah di masyarakat, terutama jelantah tadi. Nah, notabene dari pahlawan ini itu adalah ibu-ibu rumah tangga, jadi ketua PKK dan lain-lain itu. Nah, mereka ini ya menjadi side work, pekerjaan sampingan lah untuk mereka sehingga mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, melalui WhatsApp itu kita menemukan kekurangan di mana banyak nih ya pahlawan-pahlawan kita tuh komplain ke kita, Mas, ini banyak yang minta minyak dijemput warga saya, tapi saya kayak nggak ada uang dulu gitu, kayak belum bisa menalangi dulu gitu, sehingga kita bantu deposit. Cuma kita lihat jangka panjang ini kalau kita pengen punya pahlawan 1000 deposit juga bingung kan gitu kan, sehingga bagaimana menciptakan suatu sistem supaya uang ini langsung ditransfer dari Zerolim ke user atau penggunanya, sehingga terciptalah aplikasi tadi. Jadi aplikasi ini yang membuat pahlawan mengeluarkan uangnya sudah tidak ada, jadi tinggal menjemput saja dan Zerolim yang langsung mentransfer uangnya ke rekeningnya para user dan pahlawan nol modal. Alhamdulillah. Ya dari pahlawanmu bisa, terus kemudian kita buat pahlawan yang bisa yang punya pahlawan kecil di bawahnya. Iya, juga bisa. Itu yang kemarin aku ngobrolkan sama beliau. Jadi nanti kita membuat sebuah movement yang pahlawannya nggak jalan sendiri, muter sendiri, tapi kita jadikan pahlawan di Zerolim itu punya pahlawan kecil-kecil yang move. Mitra-mitranya pahlawan. Iya, mitra-mitranya pahlawan, dan salah satunya kan komunitas. Iya. Ya nanti saya harapkan ya podcast Saling Sapa akan support banget
dan akan terus mengedukasi dan menginisiasi bagaimana agar habit bagus ini, karena sudah mulai memilah sampah kan judulnya ini, memilah limbah. Memilah sampah dari rumah. Iya, minimal negara ini kan baik itu kan diawali dari rumah tangga. Rumah tangganya clear beres, almost semua rumah itu zero waste, ya negara ini zero waste sudah clear. Itu sih buat aku. Aku tertarik lagi, kita tarik lagi ya. Aku tertarik tadi sampean Mas. Proses pembuat aplikasinya siapa itu yang mendigitalisasi? Oke. Siap. Jadi dari kita ini ada 4 founder utama duluan awalnya tuh. Yang pertama ini ada yang namanya Mas Fawas sebagai CTO, ya, dia yang menginisiasi aplikasi ini. Memang backgroundnya beliau adalah dari Fakultas Ilmu Komputer, sehingga ya memang ranahnya beliau hal yang mudah bagi beliau seperti itu. Nah itu untuk inisiasi, cuma dalam membangun sistem itu perlu adanya brainstorming dari kita semua. Yes. Gitu. Dan itu buat aku sudah lompatan jauh. Tinggal sekarang bagaimana itu digital itu dimaksimalkan, yang tetaplah nggak bisa digital itu berdiri sendiri, kecuali kalau memang ini aplikasi yang langsung bisa satu orang langsung bisa merasakan hari itu juga, seperti umpamanya transportasi atau apa itu masih bisa. Tapi kalau ini kan harus efeknya kan harus panjang dulu, sehingga kadang aplikasi pun kurang bisa real ketika itu diaplikasikan di masyarakat. Itu menjadi tantangan kita. Makanya kan perlu edukasi terus menerus. Kalau memang ini udah jalan sistemnya, orang sudah teredukasi untuk memilah semua limbah mereka, itu luar biasa gitu. Alhamdulillah dari pengguna kita di Zero Link ini, kalau sudah sekali order dia mau udah sekali order dia akan order berulang kali gitu. Jadi jadi kalau ya menjadi karena habit uang, Pak. Iya. Karena jadi habit juga. Iya, karena kalau aku pikir dengan minyak baru itu cuma setengahnya setengah harga dari minyak hampir itu ya. Iya, ya hampir lah ya. Hampir setengah ya. Jadi kalau punya minyak curah, umpamanya katakanlah 1.000, dia dibeli 500 kan keren banget, dia bisa membeli, dia bisa membeli harga setengahnya minyak curah, setengahnya sebenarnya membantu banget perekonomian rumah tangga, apalagi sekarang harga minyak lagi tinggi-tingginya kayak gini itu benar. Sangat gitu. Dan balik lagi ke Pak Komisaris ini. Ke depan sampean melihat anak-anak muda bicara tentang lingkungan, terus kemudian di belakangnya terus ada environment and empowerment jalan bareng, ini seperti apa? Pengennya ini aplikasi ini mau dibawa kemana, habit bagus ini mau dibawa kemana, atau ya monggo. Jadi saya kan kebetulan berkecimpung di organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Rata-rata memang anak-anak muda. Kan saya tua ya, jadi susah ya ikut. Otak masih muda itu jiwa Mas. Yang penting jiwanya muda. Iya. Jadi kalau dia dulu belum HIPMI, aku udah HIPMI duluan. Jadi saya lihat teman-teman sekarang banyak sekali concern ke lingkungan. Ya emang harus sih. Itu karena buat aku ya, kalau ketika aku suatu saat ada kesempatan ngobrol dengan Andi Noya di tayangan Candy, bahwa sebenarnya dua hal yang nanti di depan itu yang akan jadi sebuah pekerjaan baru. Siapapun orang yang bisa menjadikan sesuatu yang tadinya sampah terus zero waste, itu tidak hanya akan jadi hero, tapi dia juga akan jadi orang terkaya di dunia. Karena masalah ke depan bumi ini adalah bagaimana menzero waste-kan everything, mengatasi sampah. Iya, sampah apapun, limbah itu karena suatu saat kita akan tenggelam sama limbah kita sendiri. Iya, betul. Itu dan ini buat aku Anda berdua ini hero gitu. Tapi hero itu kan nggak cukup, Pak. Hero ini kudu golek mangan, Pak. Terus kudu iso ngekek mangan kan ngono. Iya. Jadi istilahnya orang Malang kan kayak gitu. Lewat jadi pahlawan tok tapi kan gak iso kayak mangan sesuk ya pahlawan itu dilupakan gitu kan. Iya. Karena memang kondisinya seperti ini, orang sekarang semua harus ada hitungan ekonominya. Nah, sekarang anak-anak muda udah saya lihat banyak sekali Mas yang tertarik sama lingkungan, sama sampah, berbisnis pun dalam
hal itu juga mereka berbondong-bondong Iya, rebutan. benar. Mereka sudah nggak takut anak-anak muda ini untuk tangannya kotor, Mas. Nah, itu yang keren. Itu keren. Lihat tadi bahwa arah-arah itu di sampah ini, gimana di gudangnya itu nggak takut kotor tangannya. Enggak, Mas. Ini seneng. Iya, itu kan habit bagus ya. Habit bagus. Dan itu harus terus ini, jangan dikecilkan. Makanya ketika beliau ini ngomong bahwa aku ada startup yang lagi aku bentuk sistemnya ini segala macam, langsung aku tuh tertarik banget. Dan ini buat aku luar biasa, bro. Dan ya ini sebenarnya impianku itu, impian Indonesia modern, Indonesia yang visioner itu yang seperti ini, bahwa lingkungan itu dijadikan ide awal, ide paling utama untuk sebuah perusahaan itu berdiri. Dan Zero Lim sudah membuktikan itu. Selamat buat kalian berdua ini ya, visioner banget. Dan kita kalau ngomong Zero Lim pasti ngomongnya pemberdayaan, Mas. Iya. Pemberdayaan masyarakat, karena kita ini yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Iya, betul. Itu keren. Ngomongnya lingkungan dulu, baru ngomong empowerment. Kalau sekarang kan, dulu kan empowerment, pemberdayaan tapi enggak nabrak kesana kemari, lingkungan diterobos. Jadi yang buat aku kadang miris gitu. Kita juga bagian dari supporting system untuk teman-teman UKM. Jadi keberadaannya angkot ini adalah salah satunya, itu adalah bagaimana teman-teman UKM itu punya sarana untuk komunikasi, untuk memasarkan produk. Jadi bisa dibilang podcast ini terus berjalan tuh ya gara-gara support juga dari teman-teman UKM yang naruh produknya di sini gitu. Jadi kita itu ada produk benih jagung Pandawa, PT Pandawa 98, produknya adalah bibit benih jagung hibrida dengan merek Pandawa 01 dan hortikultura lainnya. Dan ini juga akan saya kerjasamakan sama beliau, karena ini nyangkut benih. Dan ini karya UKM yang siap untuk bersaing dengan produk-produk impor. Kemudian Coca Cafe dari dan Babun T-shirt, ayam kisanak, jamu uti, langsung minum dengan aneka varian tanpa pengawet dan pemanis buatan. PK Motor, pusat modifikasi roda 2, yaitu rokok Asika dari CK, Millennial Utas, Jet, Indo Pratama, dan terima kasih juga untuk teman-teman ekonomi kreatif, Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang yang sudah mensupport podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Sukses selalu buat kalian. Jadi Anda berdua bisa cek bahwa saya sudah mendownload aplikasinya. Siap. Ya ini nanti tampilannya kalau udah buka ini. Jadi nanti kalau sudah tampilannya jadi mendaftar ya. Jadi tinggal mendaftar, tinggal naruh nomor handphone dan kita akan masuk. Punya akunnya. Mulai bisa order. Nah, mulai deh ngumpulin minyak. Ya. Terutama kalau yang nggak punya aplikasi nanti. Bu, kalau punya limbah minyak bisa dikumpulkan di rumah saya. Modal aplikasi ini sebenarnya Anda sudah jadi pebisnis. Dan itu keren banget. Ketika tiba-tiba kok anak ini kok baik banget ya, sampai minyak kok kemudian diminta semua di tetangga-tetangga di perumahan. Bukan baik, karena ini sejatinya bisnis real ini kan. Dan saya berharap saya tidak hanya akan mengumpulkan sampah istilahnya akan limbah dari minyak ini dari sekedar tetangga saya dekat kanan kiri, kalau perlu seluruh orang Malang setornya ke saya. Nah, kan gitu. Jadi bisa nanti store ke saya nanti ya minyaknya, ke Saling Sapa Jalan-Jalan, karena kami Mas Taufik sudah pakai Zero Lim. Oke. Dan siap untuk mengedukasi kalau teman-teman dan komunitasnya butuh diedukasi, kita siap datang dimanapun Anda berada. Oke, di Malang Raya gitu ya. Itu dulu sementara layanannya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mr. Founder? Kalau dari saya sih mungkin ini ya, kalau kita mungkin dari anak-anak muda, ibu-ibu kayak gitu ya, ingin berkontribusi dengan Indonesia ataupun dengan lingkungan aja, tidak perlu melulu harus ikut ke DPR atau nggak perlu harus ikut
turun ke jalan demo kayak seperti itu. Tapi mulai langkah kecil dari rumah untuk mengelola limbah ini salah Ya, satunya Selatan ini minimal kita rumahmu bisa, sendiri gitu. harus zero waste. Iya, Baru ngomong negara. iya bener banget. Dari Ya, rumah kan di sudah zero rumahku waste. sampah bisa jenengan lihat nggak ada sampah plastik. Karena semua sudah Sudah zero waste. Iya, tahu zero Langkah waste kecil duluan. yang bisa kita Yes, lakukan. baru bisa mengkritik kota, negara. Zero waste kan dulu. Siap. Ini apa rumahmu, dan ini salah satu solusi untuk menzero waste kan rumahmu dulu. Iya, zero betul. waste. Mudah, Mudah sangat mudah. dan ada duitnya. Ada duitnya. Langsung masuk ke Rekening. Aplikasinya. Ya, maksudnya aplikasinya Aplikasi dan zero. semua pembayaran langsung Ke rekening tadi. langsung ke rekening Anda. Bisa. Bahwa sampah Anda, limbah Anda, terutama limbah minyak jelantah bisa jadi uang gitu ya. betul. Bahkan yang tadi memberdayakan masyarakatnya di Betul. pahlawan tadi. Semua akhirnya semua jadi pahlawan lingkungan gitu. Iya. Iya. Tanpa sadar lo ya. Iya. Pas ada. Iya. Karena kan pahlawan dapat fee juga nanti dari limbah yang dikumpulkan. Bukan pahlawan yang hanya tanpa tanda jasa ini. Iya. Ada tanda jasanya. Ya benar, tadi pahlawan juga Karena butuh guru pun makan. sekarang bukan pahlawan tanpa jasa. Iya. Karena guru pun sekarang dinilai sebuah profesi yang ada uangnya. Gitu. Iya. Itu keren buat aku. Inspirasi mulai dari founder dulu. Inspirasi buat teman-teman muda. Oke. Jadi sih teman-teman muda intinya apa yang kita lakukan tuh kalau bisa ada efek yang kita berikan. Pada society. Sosial, lingkungan apapun itu harus ada efek yang baik gitu. Keren. Jangan sesuatu tuh cuma kita ya cuan sih oke Mas. Cuman diri kita aja cuannya. Diri kita, ya. Jangan ya. Ya kalau kita cuma berpikir kayak gitu ya udah stagnan aja, cuan aja. Tidak ada impact yang diberikan ke masyarakat, ke negara gitu. Jadi buatlah peluang bisnis yang memberikan Efek untuk semua orang. Iya, kayak gitu. Jadi ojo bahagia nang wetengmu dhewe, ngono lho intine. Ya, Terus ya sama sih sebenarnya saya juga seneng berbisnis yang bermanfaat bagi orang banyak. tidak hanya dapat cuan terus kita diem gitu Iya, ya. bermanfaat bagi orang banyak, bagi negara, semua elemen masyarakat, elemen negara bisa merasakan bisnis kita. Baru itu disebut sukses ya. Baru itu disebut sukses. Kalau cuman sukses ngumpulin duit sendiri, sultanan dewe gorong ya. Guru mas. Oh gorong mas. Jadi ketika dirimu belum apa yang kamu lakukan hanya menghasilkan uang dan keuntungan buat dirimu sendiri, kamu belum bisa dibilang sukses. Ditutup dengan kata-kata kamu belum bisa sukses. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini, dan akan terus ada episode mendatang berkaitan dengan Zero Lim. Kita akan terus mengkampanyekan ini terus. Siap. Ya, terima kasih. Semoga tayangan ini, saya juga terima terusun semua buat Mas berdua. Semoga ini berikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.